Selamat datang di deep dive kita kali ini. Fokus kita hari ini mungkin kedengarannya simple ya, tapi penting banget. Manfaat pribadi dari kebiasaan menangkap. Anda udah share catatan yang menarik nih. Kita mau coba gali gimana sih cara sederhana ngeluarin semua dari kepala, tugas, ide, janji ke sistem luar ini kok bisa jadi kunci buat lebih tenang. Iya, betul. Misi kita, bongkar gimana sih menangkap ini, yaitu tadi, ngeluarin komitmen, ide, tugas dari pikiran, bisa banget ngurangin rasa nggak enak, dan bikin fokus kita lebih tajam. Sumber Anda punya beberapa sudut pandang bagus soal ini. Oke, kita bedah yuk. Intinya sih, ini soal ngelola apa yang sumber Anda sebut loop terbuka. Ya, hal-hal yang belum kelar atau belum diputusin yang nyangkut terus di pikiran, sadar atau nggak sadar. Catatan Anda itu nunjukin kalau kebiasaan menangkap ini langsung nyerang akar perasaan negatif lewat beberapa cara spesifik buat ngelola komitmen kita. Nah, yang pertama ini kerasa relevan banget. Jangan bikin kesepakatan baru yang nggak perlu. Kita semua tahu kan susahnya bilang enggak. Gimana proses nangkep ini bantu menurut sumber Anda? Apa cuman lihat daftar tugas bikin kita otomatis nolak gitu? Lebih dari itu sebenarnya. Sumber Anda nekenin gini, pas Anda nangkep dan ngelihat semua komitmen Anda, ya secara objektif, di luar kepala, mau di kertas atau di layar gitu, Anda kayak dipaksa buat hadap-hadapan sama kapasitas asli Anda. Jadi bilang enggak itu bukan lagi soal mau atau enggak mau, tapi jadi kayak pengakuan jujur aja soal waktu dan energi kita yang terbatas. Ini yang bikin penolakan itu ada integritasnya. Bukan nolak karena males, tapi karena sadar realitas gitu. Itu soal selesaikan kesepakatan yang udah ada. Katanya ini ngasih rasa menang. Bisa digali lagi nggak soal ini? Gimana sih mekanisme psikologisnya? Bisa, bisa. Jadi, pas semua tugas, gede atau kecil, kecatat sebagai loop terbuka, ada dorongan alami gitu buat nutup loop itu. Sumber Anda tuh nggambarinnya kayak nutup tab di browser mental gitu. Tiap tugas kelar, sekecil apapun, balas email, beli sesuatu, itu ngasih suntikan dopamin kecil. Rasanya bukan cuma lega, tapi juga ngebangun momentum positif. Yang menarik lagi, sumber itu bilang tiap tab ketutup, itu ngebebasin energi kognitif yang tadinya kepake buat nginget-nginget. Jadi, energinya bisa buat mikir yang lebih kreatif, lebih dalam gitu. Oh, jadi bukan cuma nyoret daftar ya, tapi secara aktif ngebebasin mental kita. Menarik banget nih nyambung ke poin ketiga nih. Negosiasikan ulang kesepakatan. Saya bayangin ada yang ngerasa ini kayak ngaku gagal atau ingkar janji gitu. Gimana sumber Anda ngelihatnya? Nah, justru kebalikannya. Nangkap semua komitmen itu bikin Anda bisa nge-review secara sadar dan rutin. Sumber Anda tuh nekenin banget, kesepakatan yang dinegosiasi ulang itu bukan kesepakatan yang dilanggar. Ini tuh tindakan proaktif buat nyocokin komitmen sama realitas sekarang. Entah itu deadline-nya, entah lingkup kerjaannya, atau mungkin malah dibatalin sama sekali. Tapi dengan komunikasi yang jelas. Kuncinya itu dilakuin secara sadar dan komunikatif, bukan dibiarin aja lupa terus jadi sumber stres diam-diam. Nah, ini salah satu enaknya ngeeksternalisasi semua loop terbuka itu, Anda bisa ngelola dia, bukan Anda yang dikelola. Ngelola secara proaktif ya, bukan reaktif sama tekanan. Oke, masuk akal banget. Nah, setelah bahas pengelolaan komitmen ini, catatan Anda kan juga nunjuk ke manfaat gede lain yang munculnya kayak otomatis gitu ya? Betul sekali, yaitu kejernihan dan fokus. Jadi pas semua loop terbuka itu udah di luar kepala dan ketata di sistem yang kita percaya, sumber Anda bilang pikiran kita tuh otomatis jadi lebih jernih. Anda nggak lagi terus-terusan kayak, jongkok jagain biar nggak ada yang lupa. Ini nyiptain ruang mental. Gambaran lengkap dan update soal dunia Anda, komitmen, proyek, ide, itu ada di depan mata. Nah, ini bikin Anda bisa ngambil keputusan lebih baik soal apa yang harus dikerjain sekarang. Kejernihan, kendali sama fokus yang naik ini hasil logis aja dari proses eksternalisasi tadi, bukan sesuatu yang mesti dipaksa terpisah gitu. Jadi, apa artinya ini semua buat Anda yang lagi dengerin? Kebiasaan simpel menangkap ini, ngeluarin semua dari pikiran Anda, bukan cuma trik produktivitas biasa loh. Ini alat manajemen psikologis yang kuat banget. Ini bantu Anda secara sadar ngelola arus komitmen, nahan yang baru kalau perlu, nuntasin yang lama, dan secara fleksibel nego ulang yang emang butuh disesuaikan. Hasilnya bukan cuma daftar tugas yang lebih rapi, tapi pikiran yang lebih adem dan fokus yang lebih tajam. Iya. Dan yang menarik banget di sini, dan ini ditekankan di catatan Anda,
Itu gimana tindakan fisik sesederhana nulis sesuatu, mau di kertas, mau digital, bisa secara fundamental ngubah lanskap psikologis internal kita. Ini lebih dari sekedar ngatur-ngatur. Ini soal ngerebut kembali kendali atas aset kita yang paling berharga, perhatian dan energi mental. Ini benar-benar soal ngebebasin ruang di kepala Anda buat mikir, buat berkreasi, dan buat hadir sepenuhnya di momen sekarang. Satu loop terbuka kecil aja yang mungkin udah beberapa lama muter-muter di kepala Anda. Mungkin tugas kecil, kekhawatiran, atau ide yang belum jelas. Gimana rasanya kalau Anda ambil jeda bentar, sekarang banget terus Anda tulis itu? Apa langkah konkret pertama menuju kejernihan yang lebih gede yang bisa Anda ambil hari ini yang terinspirasi dari ide menangkap ini? Halo, selamat datang lagi di The Deep Dive. Halo? Kali ini nih, kita mau gali lebih dalam materi yang Anda bagikan soal menerapkan, apa istilahnya? Standar penangkapan 100%. Betul, baik itu di kerjaan maupun di hubungan pribadi ya. Iya, cakupannya luas. Nah, misi kita kali ini, kita pengen lihat gimana sih kebiasaan yang kelihatannya simple ya, nyatat semuanya ini bisa banget ngebangun kepercayaan, terus ngurangin gangguan yang suka bikin kesel itu, Iya, interupsi ya. dan bahkan katanya bisa bikin hubungan pribadi kita jadi lebih dalam. Oke deh, langsung aja kita bongkar ya. Yuk. Oke, jadi gagasan utamanya kan soal bangun kepercayaan nih. Sumber yang Anda kasih itu nekanin banget kalau semua orang, entah itu di tim kerja, satu departemen, atau bahkan suami istri gitu ya. Kalau semua komit buat ya nangkep 100% info penting, tugas, atau ide, nah itu muncul keyakinan bareng-bareng gitu. Semacam jaring pengaman gitu ya. Iya. Jadi nggak ada lagi tuh rasa khawatir, aduh ini ada yang kelewat nggak ya, atau ada yang miss nggak ya. Tapi awal-awal kedengerannya agak, gimana ya, kaku atau malah berlebihan nggak sih? Itu pertanyaan bagus. Emang sih, awalnya mungkin terasa gitu. Perlu dibiasain. Tapi yang menarik di sini justru efeknya ke rasa aman secara psikologis. Coba bayangin, kalau Anda yakin banget info penting nggak bakal hilang. Oke. Beban mental buat nginget-inget terus atau ngingetin orang lain, itu hilang loh. Ah, iya. Nggak perlu jadi polisi pengingat ya. Persis. Kepercayaan ini tuh bukan sekedar, oh bagus kalau ada, tapi ini fondasi. Fondasi buat kolaborasi yang beneran efektif. Energi kita yang tadinya buat jagain bola biar nggak jatuh, bisa dialihin buat ya bikin sesuatu yang baru bareng-bareng. Masuk akal banget. Dan ini kayaknya nyambung langsung ya ke masalah yang, aduh, sering banget kita alamin. Gangguan terus-menerus. Nah, Interupsi. sumber Anda nyebutnya interruptitis, penyakit interupsi gitu ya. Budaya di mana nyela omongan atau kerjaan orang tuh dianggap, ya biasa aja, malah perlu. Sering terjadi kan? Banget. Nah, katanya, kalau ada sistem penangkapan yang solid ini, kebutuhan buat nyela itu jadi berkurang drastis. Orang jadi percaya, oke, pesan gue bakal diurus kok, nggak perlu nyolek-nyolek terus. Tepat sekali. Dan kalau kita lihat gambar besarnya, dampaknya ke produktivitas itu gede banget loh. Oh ya, gimana tuh? Ini bukan cuma soal efisiensi kerja aja. Tapi lebih dalam lagi, ini soal kita menghargai aset kita yang paling berharga dan nggak bisa diisi ulang. Fokus. Fokus ya, bener. Waktu interupsi berkurang, kita kayak dapet jatah waktu dan perhatian balik yang sebelumnya tuh pecah-pecah. Energinya nggak habis buat nanggapin gangguan melulu. Bisa dipakai buat kerjaan yang benar-benar butuh mikir dalam. Wah, oke. Nah, ini nih bagian yang mungkin agak bikin kaget buat sebagian orang. Efeknya ke hubungan pribadi. Iya, ini menarik. Sumber Anda nunjukin gimana ngelola urusan yang ya mekanis lah ya. Logistik harian, kayak jadwal anak, daftar belanjaan, kapan servis mobil. Hal-hal perintilan gitu ya. Iya. Kalau itu semua dikelola bareng pasangan dalam satu sistem yang dipercaya, ternyata itu bisa ngebebasin ruang mental dan emosional yang luar biasa loh. Secara psikologis ya, ini penting banget. Gini loh, waktu otak kita nggak lagi penuh sama daftar panjang detail logistik yang nggak ada habisnya, itu otomatis ada bandwidth lebih banyak buat koneksi yang asli. Buat ngobrol beneran, buat dengerin beneran. Jadi bukan berarti hubungannya nggak perlu usaha lagi ya? Oh jelas enggak, tetap perlu usaha. Tapi dengan ngurangin gesekan di hal-hal sepele kayak gitu, kita kayak nyiptain ruang lebih luas buat kehangatan, buat empati, buat hadir seutuhnya satu sama lain. Itu kan yang bikin hubungan kerasa hidup. Ini kayak misahin antara ngurusin hidup sama ngejalanin hidup bareng. Wah, keren banget pemisahan itu. Gimana sistem bisa dukung keintiman ya?
Oke, nah dari situ, kebiasaan nangkep ini juga katanya bisa bantu proses negosiasi ulang komitmen, terus-menerus gitu. Betul. Karena semua tugas, janji itu kan kecatat ya. Jadi tim atau pasangan bisa secara rutin nge-review bareng, beban kerja ini masih oke nggak ya? Perlu diubah nggak? Sumbernya bilang ini ciri khas kerja pengetahuan atau knowledge work yang udah lebih matang. Bisa dijelasin dikit nggak soal kerja pengetahuan di konteks ini? Tentu. Jadi gini, kerja pengetahuan di sini tuh maksudnya kerjaan di mana ngelola informasi, ide, sama komitmen secara efektif. Itu jadi inti kerjaannya. Beda sama kerjaan manual gitu ya. Oke. Nah, kemampuan buat ngelihat semua komitmen yang ada secara transparan, terus bisa dinego ulang secara berkala, itu kunci buat adaptasi. Di zaman sekarang kan semuanya serba cepat berubah ya, di kantor maupun di rumah. Iya betul. Jadi, kemampuan buat tetap sinkron dan fleksibel kayak gini penting banget. Sistem penangkapan ini ngasih data konkret buat obrolan penyesuaian itu. Jadi nggak cuma berdasarkan perasaan aja. Jadi mulai dari kepercayaan tadi, terus gangguan yang berkurang, hubungan pribadi jadi lebih hangat, sampai negosiasi yang lebih enak. Kalau ditarik benang merahnya, ini semua bikin kelompok yang nerapin ini jadi efektif banget ya. Mm-mm. Sumber Anda pakai metafora bagus tuh. Jadi kayak kapal yang kuat, solid, jelas arahnya, efisien geraknya. Betul sekali. Itu potensi sinerginya. Tapi ada catatannya nih. Apa tuh? Kalau sistem ini benar-benar diadopsi dan dirawat secara konsisten sama semua anggota kelompok, nggak bisa cuma sebagian aja. Harus komitmen bareng ya? Iya, pas semua orang udah di halaman yang sama, didukung sistem yang rapi, yang mastiin nggak ada bola liar, nah, energi kelompok itu bisa fokus 100% buat capai tujuan bareng. Udah nggak habis lagi buat nambal komunikasi bolong atau ngurusin salah paham yang sebetulnya bisa dicegah. Apa nih artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Dari materi yang kita kupas barusan, ngebiasain diri buat nangkep segala sesuatu, sekecil apapun itu kelihatannya, ternyata bisa ngasih efek domino yang positif banget ya. Iya, Kepercayaan bisa tumbuh, gangguan jadi minimum, hubungan pribadi bisa kerasa lebih ringan dan hangat, terus negosiasi atau penyesuaian komitmen jadi lebih gampang, dan ujung-ujungnya, tim kerja atau keluarga Anda bisa berfungsi lebih solid kayak kapal yang kuat tadi. sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Coba deh renungkan. Ngelihat semua potensi manfaat ini, dari bangun kepercayaan sampai bikin kapal yang kuat bareng-bareng, kira-kira di area mana sih dalam hidup Anda, entah itu profesional atau pribadi, penerapan standar nangkap 100% ini bisa ngasih dampak paling besar? Pertanyaan bagus tuh. Dan mungkin nggak usah muluk-muluk dulu, langkah kecil banget apa ya yang bisa Anda coba mulai minggu ini? Buat mulai nangkep lebih banyak hal yang penting buat Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Mungkin cuma nyatet satu hal ekstra setiap hari? Sip, jadi ada langkah konkretnya ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak deep dive kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.